Perkenalkan, nama saya Asnila Sari, saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama teman-teman saya. Yang pertama itu ada Mega Jumiati, kedua Agus Suryani Baktiar, yang ketiga ada Rahma Sarita, yang keempat ada Juriati. Baiklah, judul materi kami yaitu variabel penelitian. Yang pertama definisi penelitian, yang kedua jenis-jenis variabel, yang ketiga hubungan antara variabel. Materi pertama, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang penelitian dengan tujuan untuk dipelajari sehingga ditetapkan informasi mengenai hal tersebut dan ditariklah sebuah kesimpulan. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama yaitu Sudikdo Sastro Asmoro, variabel merupakan karakteristik subjek penelitian yang berubah dari suatu objek ke objek lainnya. Yang kedua ada Hatch dan Farhadi tahun 1981. Menurut pendapat ini, variabel diartikan sebagai atribut atau objek yang memiliki variasi antara objek dengan objek lainnya. Yang ketiga yaitu Bisma Murti pada tahun 1996. Menurut Bisma, definisi variabel yaitu fenomena yang mempunyai variasi nilai dan variasinya dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, materi yang kedua yaitu jenis-jenis variabel. Jenis-jenis variabel terbagi menjadi 5. Yang pertama, jenis-jenis hubungan antar variabel, di mana jenis-jenis hubungan antar variabel ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, jenis variabel bebas. Yang kedua, jenis variabel terikat. Dan yang ketiga, jenis variabel kontrol. Di mana jenis variabel bebas ini adalah variabel yang menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Contoh dalam jenis variabel bebas ini yaitu jika dalam sebuah penelitian dinyatakan akan berusaha mengungkap pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa, maka variabel bebasnya adalah motivasi belajar. Jenis variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya menjadi suatu akibat dikarenakan adanya variabel bebas. Contoh dari jenis variabel terikat ini yaitu apabila seorang peneliti hendak mengungkap pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa, maka yang menjadi variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. Jenis variabel kontrol, di mana jenis variabel kontrol ini yaitu variabel yang dibatasi dan dikendalikan pengaruhnya sehingga tidak berpengaruh pada gejala yang sedang diteliti. Di mana contohnya yaitu pengaruh metode belajar terhadap prestasi siswa. Variabel bebas dalam variabel ini adalah metode pengantar, sedangkan variabel terkaitnya adalah prestasi belajar siswa. Jenis variabel yang kedua yaitu jenis variabel berdasarkan sifatnya, di mana jenis variabel berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu variabel dinamis dan variabel statis. Variabel dinamis yaitu variabel yang dapat diubah naik keadaan ataupun karakteristiknya. Variabel ini memungkinkan untuk dilakukan manipulasi atau perubahan sesuai dengan tujuan yang diinginkan peneliti. Perubahan tersebut dapat berubah peningkatan atau penurunan seperti motivasi belajar. Selanjutnya variabel statis, yaitu suatu variabel yang memiliki sifat yang tetap dan tidak bisa dirubah, baik keadaannya maupun karakteristiknya. Dalam kondisi normal, sifat-sifat tersebut sulit untuk diubah. Contoh seperti status ekonomi, tempat tinggal, dan jenis kelamin. Jenis variabel yang ketiga yaitu jenis variabel berdasarkan urgensi faktual. Jenis variabel berdasarkan urgensi faktual terbagi menjadi 2, yaitu variabel konseptual dan variabel faktual. Variabel konseptual yaitu variabel yang secara fakta tidak terlihat dan tersembunyi di dalam sebuah konsep. Variabel konsep hanya bisa diketahui berdasarkan indikator yang tampak. Contoh variabel konsep adalah motivasi belajar, minat, dan konsep diri. Karena tersembunyi di dalam konsep, maka keakuratan data yang terdapat pada variabel konsep tergantung keakuratan indikator dari beberapa konsep yang sudah dikembangkan oleh peneliti. Yang kedua, variabel faktual adalah variabel yang ada di dalam faktanya. Contoh yang dapat diambil dari variabel faktual adalah gen, usia, agama, dan asal daerah. Karena sifatnya yang
faktual, maka apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data itu bukanlah kesalahan instrumen, akan tetapi respondennya, misalnya responden tidak jujur. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis variabel yang keempat. Jenis-jenis variabel berdasarkan skala pengukuran, di mana di dalam jenis-jenis variabel berdasarkan skala pengukuran itu ada 4. Yang pertama yaitu variabel nominal. Variabel nominal adalah variabel yang hanya dikelompokkan terpisah secara kategori dan diskrit. Variabel nominal juga bisa disebut dengan variabel diskrit. Lalu yang kedua yaitu variabel ordinal. Variabel ordinal yaitu variabel yang memiliki variasi perbedaan tingkat urutan namun tidak memiliki kesamaan jarak perbedaan dan tidak bisa dibandingkan. Lalu yang ketiga yaitu variabel interval. Berbeda lagi dengan variabel-variabel yang di atas, skala variabel jenis ini dapat dibedakan bertingkat dan memiliki jarak yang sama dari satuan hasil pengukuran, namun kesamaan tersebut sifatnya tidak bisa dibandingkan dan tidak mutlak. Lalu yang keempat yaitu variabel rasio. Variabel rasio adalah variabel yang memiliki skor dan tidak bisa dibedakan, diurutkan, adanya persamaan jarak perbedaan dan dapat dibandingkan. Lalu yang kelima yaitu jenis-jenis variabel berdasarkan penampilan waktu pengukuran. Ya, di mana di dalam jenis-jenis variabel berdasarkan penampilan waktu pengukuran itu ada 2. Yang pertama yaitu variabel maksimalis. Variabel maksimalis adalah variabel yang ketika proses pengumpulan data ada dorongan terhadap responden agar menunjukkan penampilan maksimal. Lalu yang kedua yaitu variabel tipikalis, di mana variabel tipikalis adalah variabel yang ketika proses pengumpulan data tidak ada dorongan terhadap responden dalam menunjukkan penampilan secara maksimal, namun lebih kepada jujur diri terhadap variabel yang diukur. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu hubungan antar variabel, yang dimana hubungan antar variabel ini dibagi menjadi 3, yaitu hubungan asimetris, hubungan simetris, dan hubungan timbal balik. Hubungan asimetris terbagi menjadi 2, yaitu hubungan variabel bivariat dan hubungan variabel multivariat. Hubungan variabel bivariat yaitu hubungan antara 2 variabel. Contohnya, hubungan asimetris bivariat, hubungan kecerdasan intelektual X dengan prestasi belajar Y. Siswa yang mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi, prestasi belajarnya juga tinggi. Yang kedua, hubungan variabel multivariat, yaitu hubungan antar 3 variabel atau lebih. Contoh, hubungan asimetris multivariat, hubungan kecerdasan intelektual X1, kecerdasan emosional X2, dan motivasi belajar X3 dengan prestasi belajar Y. Yang kedua, hubungan simetris. Hubungan simetris, hubungan variabel secara simetris artinya ada hubungan antara 2 variabel, tetapi variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya. Contohnya, hubungan variabel secara simetris yaitu variabel tinggi badan Y1 dan variabel berat badan Y2 merupakan variabel terkait yang dipengaruhi oleh variabel pertumbuhan X. Kedua variabel terkait berhubungan, tetapi variabel yang satu tidak dipengaruhi variabel lainnya. Yang ketiga, hubungan timbal balik. Hubungan variabel dikatakan bersifat timbal balik jika variabel yang satu mempengaruhi variabel lainnya dan sebaliknya. Contoh, hubungan variabel secara timbal balik, variabel rasa percaya diri X mempengaruhi prestasi belajar Y dan sebaliknya. Prestasi belajar juga dipengaruhi rasa percaya diri. Itulah materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.